Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat pagi, dan salam sejahtera semuanya. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Selamat malam ya. Sorry saya agak terlambat, ini ada masalah di Zoom saya tadi ya. Oke, bisa kita mulai ya. Sudah beberapa sudah masuk. Kita mulai kuliah kita hari ini. Hari ini kita memasuki pertemuan ke sekian lah ya. 14 kalau nggak salah ya. Dan kalau nggak salah agenda kita hari ini adalah kita akan membahas atau membicarakan mengenai fraud, ya, fraud audit, ya, bagaimana kaitannya fraud audit atau fraud di auditing, terutama peranan internal auditing di dalam menangani fraud di dalam perusahaan. Kalau nggak salah ini akan disampaikan oleh Mbak Lydia ya. Betul ya? Iya, Pak. Ya, oke. Mbak Lydia sudah ada, maka bolehlah ya kita mulai. Silakan Mbak Lydia sajikan sajikan materinya, kemudian kita lanjutkan dengan kita berdiskusi bersama apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu ditanyakan, diklarifikasi di dalam diskusi ini. Monggo silakan Mbak Lydia, dimulai. Sudah masuk ya, Pak? Nah, ya, sudah kelihatan. Silakan. Ya, jadi sekarang saya akan membahas tentang kecurangan karyawan dan manajemen di chapter 27. Nah, pertama-tama ini ada beberapa definisi di dalam bab ini. Yaitu yang pertama ada definisi kecurangan menurut IIA. IIA ini itu merupakan Institute of Internal Auditor. Jadi IIA ini, definisi kecurangan ini yaitu merupakan serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu, untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian bagi organisasi dan oleh orang luar maupun dalam organisasi. Terus yang kedua itu ada definisi penggelapan. Penggelapan ini itu merupakan konversi secara tidak sah untuk kepentingan pribadi harta benda yang secara sah berada di bawah pengawasan pelaku kejahatan. Nah, terus yang ketiga ini ada kejahatan kera putih. Nah, kejahatan kera putih ini itu merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara non-fisik melalui penyembunyian ataupun penipuan untuk mendapatkan uang atau keuntungan bisnis dan pribadi. Nah, ini ada beberapa contoh dari bentuk-bentuk kecurangan. Yang pertama, itu ada kesalahan representasi yang disengaja. Terus yang kedua itu, jadi memberikan saran bahwa sesuatu itu benar, tapi padahal orang itu tahu sesuatunya itu merupakan hal yang tidak benar. Terus yang ketiga yaitu pernyataan yang tidak benar. Keempat, penutupan fakta yang seharusnya diungkapkan. Dan yang terakhir ini janji yang dibuat dengan maksud untuk tidak dipenuhi. Nah, kemudian ini ada unsur-unsur dari kecurangan. Nah, yang pertama itu ada representasi yang salah atas fakta yang material. Terus yang kedua itu dibuat dengan pengetahuan kepalsuan atau tidak memiliki cukup pengetahuan atas subjek. Yang ketiga, seseorang yang bertindak atas representasi. Jadi salah satu unsur itu merupakan orang yang dia itu membuat representasi atau pernyataan lanjutan. Terus yang keempat ini ada karena unsur-unsur yang tadi, jadi pastinya menimbulkan kerugian. Nah, ini ada beberapa pertimbangan dalam menyusun sebuah kebijakan. Yang pertama itu, semua aktivitas ilegal dilarang, termasuk juga kecurangan untuk mendapatkan keuntungan bagi organisasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, penanggung jawab investigasi dinyatakan secara jelas. Jadi biasanya
bagian atasan itu akan menunjuk bagian-bagian yang emang ditugaskan untuk melakukan investigasi. Nah, biasanya ini merupakan audit internal atau bagian keamanan. Terus yang ketiga itu setiap karyawan yang mencurigai adanya kecurangan harus memberitahu kepada perusahaan atau kepada atasannya agar segera dapat dilakukan investigasi. Kemudian yang keempat, setiap dugaan kecurangan akan diinvestigasi. Yang berikutnya, seluruh tersangka akan diperlakukan sama tanpa memandang posisi atau jabatan mereka. Kemudian yang berikutnya, manajer bertanggung jawab untuk mengetahui dan mendeteksi kecurangan. Kemudian manajer diminta untuk bekerja sama dengan penegak hukum dan pemerintah. Kemudian juga tidak boleh menyembunyikan saksi dan membalas dendam kepada saksi. Kemudian seluruh investigasi akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit. Kemudian ada seluruh penyelewengan yang terjadi atau kecurangan yang terjadi itu harus ditindaklanjuti. Terus juga harus membuat sebuah program untuk mengatasi kecurangan yang terjadi. Kemudian ada kondisi lain yang membuat seseorang melakukan kecurangan. Nah, yang pertama itu ada tekanan situasional pada karyawan. Jadi mungkin karyawan dalam organisasi atau perusahaannya itu dia ternyata mempunyai hutang atau dia juga mendapatkan tekanan baik secara internal maupun eksternal terkait dengan posisinya di perusahaan. Terus juga ada faktor akses terhadap aset yang tidak terkontrol serta manajemen yang tidak peduli. Untuk itu dibutuhkan pendeteksian dan juga kontrol yang baik terhadap aset yang ada supaya bisa meminimalkan tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan. Kemudian yang terakhir itu ada kepribadian yang menggerogoti integritas seseorang. Jadi ketika orang melihat tidak adanya halangan dalam jalan tersebut, maka mereka cenderung akan ikut melakukannya. Jadi karena situasi 1 dan 2, jadi tidak adanya tekanan dan juga adanya akses terhadap aset yang tidak terkontrol, jadi menyebabkan kepribadian seorang itu akhirnya lemah dan akhirnya mereka berbuat kecurangan. Kemudian ini ada forensik dalam investigasi kecurangan. Jadi forensik ini berhubungan dengan informasi yang sesuai untuk digunakan dalam jalannya sidang atau diskusi publik. Sebaiknya aspek kejahatan diberikan kepada seorang ahli forensik, karena ahli forensik itu mereka lebih mengerti mengenai dokumen-dokumen mana yang palsu atau yang asli, terus juga mereka mengerti tanda tangan yang asli dan yang palsu itu kayak gimana. Auditor internal juga hendaknya memahami potensi bantuan yang bisa diberikan oleh ahli dan menjaga sikap skeptis berkaitan dengan penerimaan kertas-kertas kerja bisnis. Kemudian ada analisis risiko. Jadi untuk mengarahkan kegiatan audit ke area-area dengan risiko terbesar yang dapat diakibatkan dari tindakan kecurangan yang terjadi. Nah, untuk analisis risiko ini itu ada 2 unsur, itu ada peluang. Peluang ini tuh kemungkinan terjadinya kerugian, dan exposure. Exposure ini merupakan jumlah kemungkinan kerugian yang diakibatkan. Nah, kemudian ada tanggung jawab. Nah, pertama ini ada tanggung jawab manajemen. Jadi, auditor internal bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi kecukupan serta efektivitas langkah-langkah dan tindakan yang diambil oleh manajemen untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Kemudian yang kedua ada deteksi kecurangan. Jadi, auditor internal juga sebaiknya memiliki cukup pemahaman mengenai kecurangan untuk bisa mengidentifikasi adanya kecurangan yang mungkin telah terjadi. Kemudian yang ketiga ada investigasi kecurangan. Investigasi kecurangan ini dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi auditor internal, pengacara, investigator, petugas keamanan, serta ahli lainnya dari luar maupun dari dalam organisasi tersebut. Nah, ini ada faktor deteksi yang berhubungan dengan kecurangan. Itu yang pertama, situasi akan kebutuhan. Nah, ini tuh bisa disebabkan oleh alasan keuangan, bisa karena pengeluaran atau mereka mengalami kerugian. Kemudian yang kedua, itu ada lingkungan yang mengundang terjadinya penggelapan. Nah, ini merupakan situasi di mana kontrolnya lemah atau terdapat kontrol tapi tidak berfungsi dengan baik.
Nah, yang terakhir ini karakteristik dari perilaku seseorang. Jadi jika individu ini memiliki sifat jujur, maka kecurangan tidak akan terjadi. Namun karena faktor pertama dan kedua tadi bisa membuat moral seseorang atau karakter seseorang itu menjadi lemah. Kemudian ada fakta-fakta yang berhubungan dengan investigasi. Nah, ini tuh jadi fakta-fakta yang didapat setelah dari proses investigasi itu bisa digunakan untuk menentukan apakah kontrol perlu diimplementasikan atau diperkuat atau tidak. Terus juga untuk merancang audit dan membantu pengungkapan kecurangan. Terus yang kedua ada merancang pengujian audit untuk membantu pengungkapan kecurangan yang mungkin terjadi serupa di masa depan. Dan yang ketiga, membantu untuk memenuhi tanggung jawab auditor internal untuk memelihara pemahaman mengenai kecurangan. Nah, ini yang berkaitan dengan deteksi. Jadi, ada kendala. Jadi, di mana auditor itu pertama-tama harus meluangkan waktunya dulu lebih banyak untuk dia menilai sistem kontrol komputer serta risiko yang sedang atau sebaiknya itu dijauhkan. Nah, jadi berikutnya setelah auditor memahami risiko serta kontrolnya, itu mereka juga harus tetap waspada terhadap jenis-jenis kecurangan dan juga tanda-tanda dalam catatan akuntansi atau dari perilaku karyawan atau manajer. Nah, kemudian ini ada audit analitis. Nah, jadi di dalam audit analitis ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada analisis tren. Analisis tren ini merupakan sebuah diagnostik. Jadi auditor itu pertama akan membuat bagian data operasional tahun sebelumnya, dilakukan itu untuk mengevaluasi kewajaran laba serta pengeluaran tahun ini. Kemudian yang kedua itu ada analisis proporsional. Nah, ini itu juga sama merupakan sebuah diagnostik. Nah, ini tuh merupakan sebuah metode yang menilai laba serta pengeluaran tertentu dan menghubungkannya dengan laba serta pengeluaran lain dan data statistik lainnya. Nah, kemudian yang ketiga ini terdapat kelemahan juga dalam audit analitis ini, yaitu untuk itu auditor harus berhati-hati dalam menggunakan analisis. Variabel-variabel lainnya dapat mempengaruhi perhitungan. Kemudian memverifikasi transaksi. Jadi, melalui penggunaan komputer, auditor dapat memverifikasi transaksi-transaksi dengan unsur-unsur di dalam organisasi yang normalnya akan dipengaruhi oleh transaksi-transaksi tersebut. Kemudian ini ada bahaya dari interogasi. Yang pertama, umpan. Nah, ini tuh jadi kayak seorang karyawan yang dituduh itu dapat menuntut dalam gugatan perdata. Sedangkan umpatan itu merupakan pencemaran nama baik secara lisan. Yang kedua itu ada salah penanganan. Jadi seorang pemberi kerja dapat dituntut melakukan salah tangkap atau salah melakukan penanganan ketika ia dengan tanpa alasan membatasi kebebasan seorang karyawan. Yang ketiga itu ada tuntutan yang keji. Nah, tindakan ini tuh disebut juga dengan menggunakan proses secara jahat atau menyalahgunakan proses yang timbul dari sebuah institusi kriminal, tindak berdasar, atau sidang perdata melawan karyawan sehingga menimbulkan kerugian. Kemudian yang keempat ada terlibat dalam tindak kejahatan. Jadi kejahatan dilakukan oleh satu orang. Orang lain menerima sesuatu yang berharga. Terdapat persetujuan untuk tidak menuntut atau membatasi serta menghalangi tuntutan tersebut. Yang kelima ini ada konsensi dan pengakuan. Itu merupakan sebuah pengakuan yang lengkap karena bersalah atau melakukan suatu tindak kejahatan. Nah, kemudian ini terdapat beberapa pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang mungkin akan terjadi. Yang pertama itu orang-orang jujur. Jadi yang pertama itu bisa dimulai dari orang-orang yang jujur. Karena bisa diperiksa dengan mengecek latar belakang serta referensinya. Kemudian yang kedua itu ada kontrol yang minimum. Jadi audit internal tuh menyadari bahwa kontrol yang ada dari pemisahan tugas itu sangat berguna. Terus yang ketiga itu ada kode perilaku dan hotline. Nah, jadi organisasi mengembangkan kode perilaku untuk memberikan pedoman bagi karyawan untuk mengetahui gimana sikap organisasi terhadap sebuah masalah. Kalau hotline sendiri ini itu merupakan kesepakatan antara individu-individu untuk melaporkan ketidakwajaran yang diamati
kepada pihak yang berwenang dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir ini publisitas. Jadi manajemen itu hendaknya mempublikasikan atau memberitahukan gitu kepada karyawan bahwa suatu ketidakjujuran itu tidak akan ditoleransi serta akan dihukum. Nah, ini ada kecurangan manajemen. Jadi yang pertama ini di mana kecurangan manajemen dapat terjadi. Jadi kecurangan manajemen ini tuh bisa ditemukan ketika manajemen mempunyai kesempatan serta kebutuhan untuk meningkatkan kepentingan mereka dengan cara curang. Kemudian alasan dibalik kecurangan yang dilakukan oleh manajemen itu yaitu tekanan. Nah, tekanan ini itu bisa berasal dari eksternal maupun dari internal. Nah, untuk yang eksternal ini tuh ada dorongan untuk mengalahkan manajer lain, terus juga untuk melebihi kinerja dari tahun sebelumnya, atau juga untuk mengalahkan pesaing, serta jadi dia dapat promosi yang diinginkan, dan juga dorongan untuk menerima insentif yang lebih banyak. Nah, sedangkan yang tekanan dari internalnya itu merupakan tekanan dari atasan, terus juga ada hal-hal yang tidak realistis dari manajemen pusat. Nah, jadi karena si manajemen itu tidak bisa memenuhi target dengan jujur, maka manajer akan membuat hasilnya itu menjadi seolah-olah tampak tercapai, tapi itu dilakukan dengan tindakan kecurangan. Nah, ini ketika kecurangan terjadi. Jadi ketika kecurangan terjadi, biasanya tuh manajemen eksekutif atau manajemen tingkat atas itu mereka marah kan, terus mereka langsung mengambil tindakan yang cepat serta drastis. Nah, ini tuh merupakan sebuah kesalahan yang fatal. Jadi mereka tuh membiarkan yang berwajib bekerja dan memecat pelaku nyata yang sebenarnya itu bisa menggagalkan proses investigasi. Nah, kemudian para pimpinan perusahaan itu seharusnya menganggap kejadian tersebut sebagai suatu masalah bisnis, bukan hukum. Nah, sebaiknya juga para karyawan penting itu tidak dipecat sampai masalah tersebut benar-benar selesai. Nah, kemudian juga mungkin terdapat orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah di antara mereka yang dianggap bersalah. Nah, dengan investigasi itu bisa menunjukkan kebenaran yang ada. Kemudian meminimalkan kerugian serta menginformasikan bahwa segala upaya itu sedang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian tambahan dan mengurangi kerusakan. Kemudian seorang eksekutif juga sebaiknya ditugaskan untuk mengkoordinasikan kegiatan yang terlibat dalam investigasi. Nah, jadi orang-orang yang bisa ikut dalam proses investigasi itu ada 4, yaitu yang pertama ada auditor eksternal. Nah, jadi harusnya manajemen itu meminta bantuan kepada auditor eksternal untuk dia memverifikasi laporan keuangan dan juga meminta penelaahan lebih dalam dibandingkan dengan proses audit biasanya. Nah, harus dipastikan juga bahwa auditor eksternal ini tuh dia benar-benar independen. Yang kedua ini ada auditor internal. Jadi meminta auditor internal untuk mendukung pekerjaan dari auditor eksternal dengan menganalisis catatan dan laporan operasional, serta membantu konsultan yang disewa untuk mengumpulkan dan menganalisis data-data. Yang ketiga itu ada penasihat hukum. Nah, penasihat hukum ini itu digunakan untuk menentukan perlu atau tidaknya pengungkapan dan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir ini ada konsultan luar. Jadi meminta konsultan yang ahli dalam mengidentifikasi tindak penyelewengan atau tindak kecurangan supaya bisa melaksanakan tugas menginterogasi para saksi. Konsultan ini dapat memberikan aura yang objektivitas serta netral yang dibutuhkan untuk mendapatkan kerjasama dari para saksi. Kemudian ada beberapa gejala dari kecurangan manajemen. Yang pertama itu laporan yang selalu terlambat. Jadi kalau misalnya laporannya itu yang jujur, umumnya itu dikeluarkan tepat waktu, karena kan mereka bertujuan untuk menginformasikan apa yang telah terjadi di perusahaan mereka, bukan membuat sebuah kebohongan. Kemudian yang kedua itu para manajer yang selalu mengerjakan pekerjaan bawahannya. Jadi di sebuah organisasi itu seorang wakil direktur tidak pernah menyerahkan fungsi pengawasan keuangannya. Nah, apabila seorang manajer ini sering mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di bidang lain, nah itu merupakan suatu gejala dari kecurangan. Yang ketiga itu ada ketidakpatuhan atas aturan dan prosedur perusahaan. Jadi seorang direktur yang mendapat perintah dari eksekutif perusahaan, namun dia terus menunda-nunda dan memberikan alasan-alasan. Kemudian ada pembayaran kepada kreditor dengan dokumen salinan bukan aslinya. Jadi nota penerimaan yang asli dan salinan fakturnya itu dicampurkan untuk menghindari terjadinya pola yang bisa menarik perhatian dari auditor eksternal.
Kemudian ada memo debit yang negatif. Jadi ketika petugas keuangan ingin menghapus memo kredit, maka ia harus membuat memo debit negatif. Nah, biasanya auditor eksternal itu tidak tahu bahwa adanya penerbitan memo debit negatif ini. Yang terakhir ini komisi yang tidak sejalan dengan peningkatan penjualan. Jadi terdapat penjualan-penjualan fiktif sehingga nilai penjualannya tuh meroket, namun jumlah komisi yang diberikan kepada pihak lain itu sesuai dengan tingkat penjualan yang benar-benar terjadi. Jadi komisinya rendah, tapi penjualannya tuh meningkat. Nah, itu sebenarnya itu penjualan palsu atau fiktif. Nah, kemudian ada yang terakhir ini mengontrol kecurangan manajemen. Jadi yang pertama itu dengan menetapkan standar, anggaran, dan statistik dalam melakukan investigasi. Kemudian yang kedua itu menggunakan teknik analitis dan kuantitatif untuk melihat perilaku yang menyimpang atau perilaku yang tidak seperti biasanya. Kemudian yang ketiga itu ada membandingkan kinerja dengan standar normal industri. Yang keempat, mengidentifikasi indikator-indikator proses yang kritis. Yang kelima, menganalisis kinerja yang terlihat bagus dan kinerja yang tidak memenuhi standar. Dan yang terakhir itu membuat suatu departemen audit internal yang profesional. Nah, sekian presentasi saya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih Mbak Lydia sudah menyampaikan presentasinya. Gimana kawan-kawan yang lain? Ada pertanyaan yang perlu dibahas di sini? Monggo silakan. Ini topik yang menarik sebenarnya kalau fraud ini ya. Silakan. Gimana? Ada pertanyaan? Masih bingung atau sudah jelas semuanya? Coba dari awal, Mbak. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya, ya. Apa yang jelas? Fraud-nya ya. Coba dari awal, Mbak Lydia dari awal. Fraud ya. Apa itu fraud? Kan pertanyaan kan kita sebelum kita melakukan menginjak ke fraud audit kan berarti apa itu fraud kan itu kan istilahnya. Kita harus tahu dulu fraud itu apa. Pak, sebentar ya Pak, ini macet. Oh macet, di close dulu berarti di share screen-nya di close dulu. Iya. Atau di close aja, saya buka dari sini deh. Saya buka dari sini aja deh ya. Oh, Bapak aja. Ya, saya buka dari sini aja nggak apa-apa. Saya buka dari sini, share screen. Share. Mana ya, kok hilang ya? Tadi ya ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan ya. Oke. Pak, tapi itu yang kemarin saya kumpulin ternyata ada yang salah gitu pas slide-nya. Jadi tadi oke, nggak apa-apa. Nanti kalau pas sampai ke situ nanti dikoreksi ya. Iya, Pak. Oke, jadi ini sebenarnya kita ngomong masalah fraud ya. Apa itu fraud? Apa itu definisi fraud? Fraud menurut IIA, Internal Institute of Internal Auditor ya. Ini ada dia katakan serangkaian tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja untuk menipu, memperoleh keuntungan dan mengakibatkan kerugian bagi pemerintah dan orang luar maupun dalam organisasi. Jadi prinsipnya fraud itu ada satu tindakan yang tidak wajar, tindakan yang melawan atau bertentangan dengan ketentuan atau peraturan atau ilegal, gitu kan. Kemudian kedua, fraud itu dilakukan sengaja untuk menipu, ya. Untuk menipu atau melakukan hal yang tidak jujur. Ketiga, unsurnya dia untuk memperoleh keuntungan. Dan keempat, dia akan mengakibatkan orang lain rugi atau perusahaan rugi, kan gitu ya. Itu fraud ya. Penggelapan itu bagian dari fraud. Jadi kalau ngomong masalah fraud itu
fraud itu besar sekali, ada banyak, ini istilahnya apa? Ada banyak jenisnya ya. Coba kita lihat apa itu jenis-jenis fraud. Gimana ya, dari ini saja. Share screen. Ini nggak kelihatan ininya. Fraud 3. Saya ambil ada ini, ada istilahnya, ada referensi fraud 3. Di sini ya, nggak kelihatan ya. Oh, internetnya ada agak lemot ini. Ini kelihatan nggak fraud 3? Gambar fraud 3. Kelihatan, Pak. Ya, fraud 3 kan saya ambil dari ACFE. ACFE itu Association of Certified Fraud Examiners, ya. Asosiasi dari para pemeriksa kecurangan sedunia, global wide. Ya. Dia ngomong bahwa fraud itu ada banyak jenisnya, ya. Ada fraud 3 kira itu. Dia fraud itu secara garis besar ada 3 golongan besar. 1, korupsi, corruption. 2, asset misappropriation atau penyalahgunaan, penyelewengan aset, aktiva. Yang ketiga adalah financial statement fraud, kecurangan di laporan keuangan. Nah, itu 3 jenis besarnya fraud yang perlu diketahui oleh auditor. Kalau korupsi, dia membedakan jadi 4. 4 itu ada, pertama conflict of interest, ada benturan kepentingan. Ada namanya kalau Indonesia apa? Benturan kepentingan ya, conflict of interest ya. Ya. Kedua, bribery, suap. Ya. Ketiga, illegal gratuities ya, atau gratifikasi kalau di Indonesia namanya. Ya. Keempat adalah economic extortion atau pemerasan. Jadi 4 jenis ini masuk ke dalam kategori korupsi. Kalau ngomong korupsi di worldwide ya seperti itu. Tapi kalau kita ngomong korupsi di Indonesia sesuai dengan undang-undang anti korupsi kan ada. Sebenarnya semuanya ada di undang-undang anti korupsi, tetapi ini secara teori, secara literatur dibagi seperti ini. Jadi benturan kepentingan, suap jelas ya, gratifikasi jelas ya, kemudian economic extortion jelas, ya, pemerasan. Ada pertanyaan nggak di sini korupsi? Jadi benturan kepentingan seperti contohnya, kalau misalkan saya sebagai manajer pembelian, saya mengadakan tender atau pengadaan barang, ternyata vendornya adalah keponakan saya, anak saya, istri saya. Itu berarti di situ saya sebagai manajer pembelian ada conflict of interest di situ, ada benturan kepentingan di situ. Walaupun mungkin dalam pelaksanaannya prosesnya dilakukan secara jujur, tetapi itu ada potensi conflict of interest di situ. Itu kata si ACFE itu sudah termasuk fraud, korupsi. Kalau dia diem-diem saja, kan gitu. Ya, kemudian suap, ya suap itu berarti saya manajer pembelian menerima sesuatu agar saya memberikan pekerjaan kepada si pemberi itu. Berarti suap, kan jelas ya. Jelas di Indonesia banyak sekali itu ya. Kemudian gratifikasi itu atau illegal gratuities itu pemberian seseorang kepada orang yang lain ya, karena jabatannya. Gitu. Misalkan saya tadi sebagai manajer pembelian, saya menerima hadiah tahun baru, katakanlah voucher liburan di Hawaii. Gitu. Itu termasuk illegal gratuities. Walaupun saya tidak memberikan pekerjaan kepada dia, tetapi dia memberikan hadiah kepada saya karena saya manajer pembelian. Kalau saya sudah tidak menjadi manajer pembelian, dia tidak akan mungkin mengasihkan ke saya. Gitu. Kemudian kalau economic extortion itu pemerasan. Jadi saya sebagai manajer pembelian, contohnya saya menawarkan kepada si A sebagai vendor, si A, kamu akan saya kasih SPK sebesar 100 juta, tapi yang 10% buat saya. Itu sudah bukan suap, tapi itu sudah economic extortion.
pemerasan. Ya, 4 itu ya, bisa. Jadi itu ada 4 jenis korupsi. Kalau asset misappropriation itu penyalahgunaan aset, penyalahgunaan atau penyelewengan aset, atau tadi dikatakan di slide-nya Mbak Lydia tadi, penggelapan. Ya. Ada aset yang digelapkan, mungkin kas, mungkin persediaan, mungkin aset tetap, atau mungkin yang lainnya. Jadi bisa kasnya dicuri, bisa persediaannya dicuri, bisa aktiva tetapnya digunakan tidak untuk kepentingan perusahaan, itu juga termasuk aset misappropriation, ya, atau yang lainnya, itu seperti itu. Kalau financial statement fraud berarti kecurangan yang dilakukan oleh manajemen untuk membuat atau menyajikan laporan keuangan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi ada pemalsuan di situ, katakanlah ada laporan atau ada laporan penjualan yang di markup, jadi dijelaskan ada penjualan fiktif, ya. Penjualannya difiktif supaya apa? Supaya dia manajer penjualan dapat katakanlah kompensasi atau imbalan reward karena penjualannya melebihi target. Nah, itu jadi kalau ngomong masalah fraud sebenarnya besar sekali, banyak sekali jenisnya, banyak sekali modusnya kan. Sebagai auditor harusnya kita mengetahui itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai masalah fraud dulu? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan kalau fraud ini kan juga terjadi kan karena ada beberapa faktor kan Pak ya, yang seperti dikatakan di fraud triangle itu Pak, yang pressure, rasionalisasi sama opportunity itu. Nah terus saya pernah baca Pak ada fraud diamond gitu Pak. Nah saya masih belum terlalu ngerti kok maksudnya dari fraud diamond ini kan katanya kalau nggak salah itu pembaharuan dari si fraud triangle ini. Nah itu pembaharuannya seperti apa ya Pak? Saya masih kurang ngerti. Oke, ya. Bagus sekali pertanyaannya, sudah sampai ke fraud triangle sama fraud diamond ya. Bentar, saya carikan dulu referensi saya ya, fraud triangle. Segitiga fraud. Tadi sudah saya buka gara-gara tadi masalah di Zoom jadi ketutup lagi. Fraud triangle. Nah, ini fraud triangle, ini fraud diamond. Oke, ini fraud triangle-nya ketemu dulu. Fraud triangle-nya ketemu. Saya share screen. Share screen. Nah, kelihatan ya? Muncul, Pak. Ya, muncul. Jadi fraud triangle atau segitiga fraud itu suatu teori atau suatu hasil penelitian riset yang dilakukan oleh Donald Creasy. Donald Creasy ini salah satu pendiri dari ACV tadi. Ya, dia melakukan suatu survei atau riset terhadap para pelaku fraud, ya, para pelaku fraud yang sudah dijatuhi hukuman dan menjalani hukuman, dia melakukan riset dan akhirnya dia menyimpulkan ini. Di dalam setiap terjadinya fraud, ada 3 aspek atau 3 unsur yang muncul. Ada perceived opportunity, si pelaku itu melihat kesempatan, ya sebenarnya satu dulu pressure ya. Yang pertama si pelaku itu memiliki tekanan atau pressure untuk melakukan itu, untuk melakukan atau memenuhi kebutuhannya. Katakanlah, contohnya ya, saya sebagai kasir, tahu-tahu istri saya masuk ke rumah sakit dan butuh uang banyak untuk membayar uang muka. Ya. Padahal saya tidak punya tabungan. Ya. Saya sebagai kasir kan saya punya pressure, saya harus menyediakan uang untuk membiayai istri saya. Itu ada pressure pertama. Kemudian kedua ada dia melihat perceived opportunity. Ternyata sebagai kasir saya di perusahaan, supervisor saya sangat lemah dalam mengawasi pekerjaan saya. Dia jarang sekali ngecek kerjaan saya. Dia jarang sekali melakukan cash count terhadap uang yang saya gunakan. Jadi saya melihat ada kesempatan ini bisa ada kesempatan untuk menggunakan uang perusahaan. Ketiga, rasionalisasi, pembenaran. Ya. Saya punya integritas untuk membenarkan tindakan saya menggunakan uang perusahaan. Awalnya saya akan gunakan uang itu katakanlah, saya pinjam dulu. Ya. Saya gunakan tanpa ngomong, saya pakai dulu uang dari kas saya untuk membayar uang muka pengobatan istri saya. Saya pinjam dulu, besok kalau gajinya atau lemburannya keluar akan saya kembalikan kepada kas perusahaan tanpa ngomong kan itu. Itu
ada pembenaran di dalam saya, ada integritas di saya. Soalnya saya membenarkan diri saya sendiri. Padahal itu kan sudah jelas, itu menggunakan uang perusahaan tanpa izin adalah suatu pelanggaran. Tapi saya membenarkan diri sendiri. Saya menggunakannya kan cuma pinjam sehari 2 hari. Nah, itu segitiga fraud ini. Jadi setiap terjadinya fraud akan ada unsur 3 ini, kan itu. Tetapi adanya unsur 3 ini belum tentu ada fraud. Tetapi menurut riset si Donald, dia bilang setiap ada fraud pasti ada 3 ini. Pasti ada pressure-nya sehingga dia melakukan itu. Pasti ada kesempatan dia melakukan itu, dan dia punya integritas yang rendah sehingga dia punya pembenaran atas fraud yang dilakukan. Itu 3. Kemudian kalau menurut ini ada fraud diamond. Fraud diamond ini katanya adalah istilahnya penyempurnaan dari fraud triangle tadi. Ya. Tadi dibilang ada 3. 3 itu sebenarnya ada insentif. Insentif itu pressure. Ya. Istilahnya tekanan atau keinginan atau istilahnya insentif untuk melakukan fraud. Kemudian ada opportunity, ada melihat kesempatan melakukan tindakan kecurangan itu. Dan ada rasionalisasi, ya, gitu, pembenaran. Jadi 3 ini kan berarti ada 3 fraud tadi, 3 unsur tadi, fraud Younger. Tetapi ditambahkan lagi kapabilitas. Dia akan melakukan fraud itu apabila dia punya kemampuan atau dia mempunyai kapabilitas untuk melakukan fraud itu, kan. Ada kemampuannya, kan itu. Ini mungkin atau ada beberapa fraud yang istilahnya memerlukan hal-hal tertentu sehingga kapabilitas dimunculkan di dalam fraud diamond ini. Gitu. Bisa ditangkap nggak? Bisa, Pak. Nah, kan itu. Jadi kita sudah ngomong ini mengenai masalah mengapa latar belakang terjadinya fraud. Ini jadi makanya ini menjadi salah satu dasar atau latar belakang bagaimana manajemen mengembangkan kebijakan anti fraud di dalam perusahaan. Bagaimana manajemen mengembangkan kebijakan untuk mengendalikan tingkat fraud di dalam di dalam perusahaannya. Pertama pressure, jadi sedapat mungkin kurangi pressure, ya. Kurangi tekanan untuk seseorang melakukan fraud. Tadi dibilang katakanlah ada fraud di manajer, katakanlah manajer melakukan kecurangan di penjualan karena dia ingin targetnya tercapai, ya. Ya, manajer untuk mengurangi insentif manajer melakukan fraud, ya kita jangan terlalu memberikan target yang terlalu berat atau target yang tidak masuk akal kepada manajer. Karena kalau manajer terlalu dibebani dengan target yang sangat berat, tidak masuk akal, dia akan berpikir untuk melakukan fraud, untuk menipu atasannya supaya kinerjanya kelihatan baik. Nah, itu kan unsur itu, kan itu. Kemudian opportunity itu kesempatan, berarti kesempatan terkait dengan internal control dari perusahaan. Sedapat mungkin kita harus tahu seberapa kuat internal control dari perusahaan. Jangan sampai ada kesempatan-kesempatan untuk melakukan fraud. Jangan ada penangkapan jabatan, jangan ada penangkapan fungsi dan segala macamnya, itu harus diperhatikan. Kemudian rasionalisasi itu kaitannya kepada integritas. Jadi tadi disebutkan juga orang yang jujur. Jadi di dalam perusahaan atau manajemen merekrut karyawan, ya salah satunya juga kita harus melihat atau mengevaluasi tingkat kejujuran orang itu. Ya, seberapa tinggi integritasnya, seberapa tinggi disiplinnya terhadap kepatuhannya terhadap peraturan. Nah, itu makanya teori ini sebagai dasar untuk membentuk atau mengembangkan suatu kebijakan anti fraud di dalam perusahaan. Gitu. Oke ya, bisa ditangkap ya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, ini tadi udah. Kita stop screen dulu. Masuk lagi ke slide-nya Lydia. Ya, ini contoh bentuk kecurangan, ya. Ini tadi sudah saya tambahkan lagi beberapa tadi. Kalau kita ngomong masalah kecurangan, banyak sekali bentuknya, banyak sekali jenisnya, kan itu banyak sekali tipenya. Salah satunya tadi ada yang disampaikan oleh SEP dalam fraud free tadi. Mungkin bisa dieksplor, coba cari di Google atau di internet apa itu fraud free,
masing-masingnya apa, monggo silakan dieksplor sendiri, dipelajari sendiri. Ya, ini kan unsur kecurangan, ini banyak unsurnya. Tapi kalau unsur yang pasti itu 4 tadi ya. Ada representasi salah yang material atau melanggar ketentuan, ya, menimbulkan kerugian, keuntungan ya. Nah, ini tadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan tadi. Di dalam menyusun kebijakan pengendalian anti fraud, ya, pengendalian anti kecurangan. Nah, ini ada beberapa poin-poin yang seharusnya dimasukkan di dalam itu, ya. Jadi harus jelas dinyatakan bahwa semua aktivitas ilegal dilarang. Kemudian jelas siapa yang akan melakukan investigasi jika ada ditemukan dugaan fraud atau dugaan kecurangan. Kemudian ketiga, karyawan yang mencurigai harus memberitahu kepada perusahaan. Nah, ini apa? Ini ada whistleblowing system apa namanya whistleblower itu kan? Ada namanya apa di sini di Indonesia-nya? Sistem pengaduan kecurangan ya. Ya, jadi ada hotline ya. Sebaiknya perusahaan mendirikan atau membuat suatu hotline di mana karyawan bisa melaporkan atau menginformasikan apabila dia melihat adanya tindakan atau adanya kondisi yang dicurigai sebagai suatu kecurangan. Nah, itu ada jalurnya. Ya. Kadang-kadang kalau nggak ada jalurnya, perusahaan karyawan tahu tetapi dia bingung mau lapor kemana, kan gitu. Karyawan yang jujur, integritas tinggi, tetapi dia melihat kecurangan, kalau dia tidak tahu harus memberitahukan kepada siapa, ya sudah. Habis di situ nggak ada informasi yang diterima oleh perusahaan. Ya. Kemudian unsurnya lagi, setiap kedugaan akan diinvestigasi, itu jelas harus. Ya, seluruh tersangka bersama. Manajer bertanggung jawab untuk mengetahui dan mendeteksi kecurangan. Nah, itu kan tanggung jawab mencegah dan mendeteksi kecurangan itu ada di tangan manajemen, bukan di tangan auditor. Ya. Kemudian manajer diminta bekerja sama dengan penegak hukum dan pemerintah kalau ada kecurangan. Ya. Tidak boleh menyembunyikan saksi dan membalas dendam kepada saksi. Nah ini tidak boleh membalas dendam kepada saksi. Kadang-kadang di perusahaan, seorang bawahan melihat atasannya melakukan kecurangan. Dia akan pastikan, nah ini ada kecurangan ini, tetapi dia kadang-kadang nggak berani. Kenapa? Karena takut dibalas, ya. Di apa istilahnya, ada pembalasan dendam dari atasannya, katakanlah mungkin tidak dikasih kerjaan atau dimutasi dan segala macamnya. Itu sepertinya harus ada kebijakan di dalam perusahaan untuk tidak boleh adanya retaliation kalau namanya ya, pembalasan dendam dari atasan kepada bawahan. Seluruh investigasi lapor kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit, ya harus itu auditor. Seluruh penyelewengan akan ditindaklanjuti. Sebuah program konflik kepentingan dan resmi akan dibuat. Jadi ada program benturan kepentingan. Tadi kan saya bilang, kalau di ACAP, konflik of interest atau benturan kepentingan itu sudah termasuk fraud. Ya. Makanya di dalam perusahaan mestinya ada program benturan kepentingan itu. Ya. Saya contohkan tadi, saya sebagai manajer pembelian, saya mengadakan lelang, ya, ternyata pesertanya adalah perusahaan-perusahaan milik keponakan saya, ada yang milik keponakan saya, ada yang milik anak saya. Nah, ini sudah ada benturan kepentingan di sini. Nah, saya sebagai manajer pemilihan harus ada caranya bagaimana ini kan gitu. Bagaimana perusahaan memperlakukan ini ya. Ada yang perusahaan mengatakan setiap benturan kepentingan harus dilakukan kepada atasannya. Jadi saya harus melakukan kepada atasan. Pak, ini ada tender, pesertanya adalah anak saya dan keponakan saya. Bagaimana tindakan perusahaan? Atasan atau direktur harus mengambil tindakan. Bisa dia, oke, untuk tender ini saya dikeluarkan dulu, ganti orang lain. Jadi untuk mencegah konflik interest, saya tidak diikutkan dalam proses tender. Atau mungkin ada cara lain, manajer, oke, nggak apa-apa terus, nanti saya ada punya cara untuk memonitor sejauh mana pengaruh konflik kepentingan Anda kepada proses ini. Jadi ada program konflik of interest yang harus dibuat oleh perusahaan. Ya, ini jadi kalau kebijakan anti fraud ini ya cukup kompleks juga sebenarnya, cukup rumit juga. Ini kondisi lain yang membuat seseorang melakukan kecurangan. Ini yang dibilang tadi segitiga fraud tadi, fraud triangle tadi. Ada tekanan situasional, ya. Ada akses terhadap aset yang tidak terkontrol. Ya, pertama pressure, kedua ini ada apa tadi kesempatan, ya. Yang ketiga ada integritas kepribadian. Ini kan tiga segitiga tadi nih, fraud triangle tadi ya. Ada kondisi-kondisi yang membuat seseorang melakukan kecurangan. Ada pressure,
Ada kesempatan dan ada rasionalisasi tadi. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai tadi, fraud triangle, kebijakan anti-fraud, ya. Nggak ada ya? Lanjut. Sekarang kalau forensik, kalau ada dugaan terjadi kecurangan, ya, kemudian diinvestigasi, ya, berarti ada forensik audit namanya, investigasi kecurangan. Forensik ini kaitannya sama proses pengadilan, proses hukum di pengadilan, sehingga harusnya dilakukan oleh orang-orang yang ahli. Tidak semua auditor internal punya keahlian itu. Ya mungkin auditor internal perlu mencari bantuan dari forensik auditor atau mencari tenaga ahli lainnya untuk membantu dia melakukan investigasi audit. Misalnya kan gitu. Misalnya saya sebagai auditor, saya bisa melihat bahwa saya bisa merasakan, katakanlah, saya bisa merasakan bahwa ini surat ini tanda tangannya kok lain. Ini kemungkinan tanda tangan palsu. Tetapi saya sebagai auditor tidak bisa mengatakan surat ini tanda tangannya palsu. Secara forensik audit nggak boleh. Saya tidak punya kompetensi atau kemampuan untuk melakukan itu. Itu ada ahlinya sendiri yang bisa memberikan putusan atau memberikan pendapat bahwa ini palsu. Ya. Sebagai auditor kita cuma bisa menduga atau mencurigai bahwa ini palsu. Tetapi kalau kita di pengadilan, kita tidak boleh mengatakan ini palsu. Itu bukan kompetensi kita, itu bukan kemampuan kita. Kita harus mencari bantuan dari orang yang mempunyai keahlian untuk mengatakan ini palsu. Itu jadi ada forensik berarti sangat luas ininya. Kemudian analisis risiko. Nah, ini jadi di dalam kebijakan anti fraud ini ada satu tahapan yang dinamakan risk assessment, ya. Pemetaan risiko atau analisis risiko atau penilaian risiko. Ya. Jadi perusahaan harus membuat suatu risk assessment di mana risiko itu dilihat dari dua unsur. Peluang atau tingkat keterjadiannya, level of occurrence-nya, apakah jenis fraud ini sering terjadi, apakah jenis fraud ini jarang terjadi, itu dipetakan. Jadi pertama identifikasi dulu fraud-fraud apa yang mungkin ada di dalam perusahaan kita. Kemudian kita lihat level of occurrence-nya, peluangnya. Apakah fraud ini sering terjadi atau enggak terjadi. Kemudian kedua adalah exposure-nya, level of signifikansinya, tingkat signifikansinya, tingkat jumlah kemungkinan kerugiannya. Satu kecurangan sekali terjadi mungkin ruginya kecil. Bisa juga satu kecurangan sekali terjadi ruginya besar. Nah, jadi kita lihat dari exposure-nya. Nah, itu masing-masing jenis itu kita analisis. Resiko fraud A ini dia sering terjadi atau enggak, dia signifikan atau enggak. Ya. Kalau dia tidak signifikan, kerugiannya kecil-kecil, tetapi sering, itu bahaya juga. Ya. Dia sering terjadi walaupun kecil-kecil. Ya. Itu juga bahaya. Ya. Dia jarang terjadi, tetapi begitu terjadi, ruginya besar. Itu juga bahaya juga. High risk juga. Makanya di dalam analisis risiko, auditor internal mestinya bisa melihat juga fraud risk ini dia tingkatannya low risk, ya katakanlah low risk itu jarang terjadi dan sekali terjadi ruginya kecil, itu low risk. Ya. Kalau yang high risk, ya fraud ini high risk kenapa? Ya, dia sering terjadi, sekali terjadi banyak ruginya, ya, itu sangat high risk itu berarti. Sering terjadi, tetap begitu terjadi eksposnya juga besar juga, itu sangat high risk. Ya. Ya, atau yang moderate, ya moderate tengah-tengah antara keduanya itu. Itu ya, sebagai auditor internal juga seharusnya melakukan pemetaan itu. Ya. Untuk apa? Untuk melakukan area auditnya, di mana yang mau diaudit, di mana kemungkinan terjadinya fraud, ya itu juga harus tahu juga. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Forensik sama ya, monggo silakan. Nggak mau nanya nih, jadi teman saya belum lama ini nanya nih Pak nih, agak sedikit lebar sih, tapi tentang fraud juga. Jadi nanya nih Pak, jadi misalnya nih ada orang Pak minjem uang ke bank, nah terus agunan sertifikatnya itu agunannya itu sertifikat tanah Pak. Ya. Nah, terus
sertifikat itu hilang Pak di bank, padahal itu udah lunas si orangnya ini. Nah, kira-kira itu termasuk fraud perbankan atau bukan Pak? Nah, hilangnya ini hilang di mana dulu? Hilang bisa ya, kita lihat hilangnya dulu ya. Hilangnya digelapkan oleh si banknya atau enggak? Jangan-jangan juga digelapkan kan? Mungkin digunakan untuk hal yang tidak benar kan, juga itu berarti tindak pidana juga kan gitu. Berarti kalau misalkan disengaja itu kemungkinan fraud ya Pak? Iya, betul. Iya. Ya dia cuma nanya gitu aja, Ya. tapi kemungkinan sengaja dibilang. Ya. Nah, tapi dari sisi bisnis sebenarnya si banknya sudah ini. Kalau kita kan kita lihat entitas banknya, berarti banknya sudah tidak melakukan transaksi perbankan secara prudent lagi ya, sudah nggak benar, sudah ada tindak apa istilahnya ya, ada pelanggaran di bank karena dia agunannya seharusnya disimpan di bank, begitu lunas harus balik. Nah sekarang bank ternyata menghilangkan ini kan gitu ya. Nah ini ada kesalahan di sini, banknya di sini. Nah dari banknya sendiri mungkin ke dalamnya bisa dilihat hilangnya itu di mana, siapa yang menghilangkan, nah, kan gitu, orangnya siapa kan gitu kan. Nah mungkin orangnya ini kalau dia digunakan untuk hal yang tidak benar, berarti orang ini ada tindak pidana atau fraud, tidak pidana penggelapan kan gitu kan. Sertifikatnya katakanlah dia, nggak tahu lah kita gimana, pokoknya dia digunakan untuk hal yang tidak benar, berarti si orang yang seharusnya nyimpen sertifikat ini atau melakukan istilahnya SOP penyimpanan sertifikat, ternyata dia tidak melakukan dengan baik. Ya. Berarti orangnya ini bisa kena tindak pidana penggelapan, kan gitu. Dari sisi banknya sendiri juga salah dia tidak melakukan hal yang seharusnya. Saya nggak tahu aturan di perbankan gimana, kalau si bank menghilangkan sertifikat itu pasti bisa dituntut itu mestinya sih oleh si kreditor, si debiturnya gitu. Baik, Pak. Gitu ya. Oke ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada tanggung jawab. Tadi saya bilang tanggung jawab untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan itu ada di tangan manajemen. Tetapi audit internal bertanggung jawab memeriksa dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas ya, langkah tindak yang diambil manajemen ya. Kebijakan manajemen apa yang dilakukan, implementasinya apa, itu dinilai atau dievaluasi oleh audit internal. Jadi audit internal bertanggung jawab menilai atau memeriksa. Kemudian deteksi ya. Deteksi ini ya bisa juga si auditor pada saat memeriksa atau mengaudit ya, dia harus punya sense of fraud ini kan gitu. Dia bisa mendeteksi mana yang diduga terjadi fraud, karena begitu terjadi fraud biasanya ada istilahnya red flag, bendera merah atau warning sign, tanda-tanda peringatan, warning sign ada gitu. Misalkan pada saat memeriksa ternyata ada jurnal-jurnal yang aneh, nah, itu sudah warning, ini kesalahan, error atau ini fraud kan gitu kan. Begitu. Jadi dikatakan ada mungkin kredit debit memo untuk menutup kredit memo, itu salah satu hal-hal yang aneh kan gitu kan. Jurnal-jurnal yang aneh atau mungkin analisis trennya ternyata nggak sesuai dengan yang diharapkan, itu bisa juga pendeteksian. Kemudian investigasi ya, investigasi dilakukan oleh dan atau melibatkan partisipasi auditor internal ya. Ya ini kalau sudah fraudnya cukup berat ya, perlu adanya melibatkan pengacara. Ya kalau di perusahaannya punya biro hukum ya nggak usah pengacara, nggak apa-apa, saya pakai biro hukumnya nggak apa-apa. Investigator ya mungkin perlu kalau audit internalnya tidak terlalu memahami bagaimana menginvestigasi. Kita perlu investigator dari eksternal kan, karena fraud audit itu agak berbeda dengan audit biasa. Fraud audit itu juga banyak mencari informasi, dalam arti melalui interview atau wawancara dengan para orang-orang yang terlibat dan interogasi. Ya. Kalau interview itu mencari informasi dari orang-orang yang di sekelilingnya, kalau interogasi berarti kita mewawancarai orang yang diduga sebagai pelaku atau sebagai pelaku pembantu. Interogasi. Interogasi sifatnya untuk mencari pengakuan. Kalau
wawancara mencari informasi. Kemudian ahli lainnya di luar maupun dari dalam organisasi. Ya. Saya bilang tadi mungkin perlu forensik, ya. Tenaga ahli forensik untuk melihat apakah ini tanda tangan palsu, apa ini dan segala macamnya. Oke. Nah, faktor deteksi yang berhubungan dengan kecurangan, fakta yang berhubungan dengan investigasi. Kewaspadaan, menentukan apa kontrol perlu diperhatikan, merancang kemudian membantu menimbulkan unsur. Ya, kewaspadaan audit. Nah, ini audit analitis ini juga salah satu tadi saya bilang untuk mendeteksi analisis tren. Ya. Mungkin trennya harusnya naik kok ternyata turun. Proporsional, mungkin tadi penjualannya naik kok komisinya nggak naik, ya, tetap aja nanti ada mungkin ada fiktif. Ya. Kemudian ya analisis ini kelemahannya, ada kelemahannya, ada hati-hati juga. Ini pendeteksian belum masuk kepada investigasi. Memverifikasi transaksi, ya tadi saya bilang mungkin ada transaksi-transaksi jurnal yang aneh-aneh kan. Makanya kita sebagai auditor harus tahu seharusnya transaksi ini jurnalnya seperti apa, transaksi ini jurnalnya seperti apa. Nah, kita lihat transaksi-transaksi yang aneh-aneh ini kan. Aneh-aneh ini mungkin adalah jurnal-jurnal yang dilakukan untuk menutupi kecurangan yang terjadi. Ya. Jadi fraud di perusahaan atau kejahatan kerah putih itu bedanya dengan kejahatan yang biasa di luaran, katakanlah pencurian, perampokan, ya itu bedanya adalah kalau di perusahaan kejahatan kerah putih, fraud ini, dia ada upaya untuk menyembunyikan tindakannya. Seperti saya tadi, contohnya saya kasir, saya ngambil uang dari perusahaan, alasan saya yang minjem, pasti saya akan mencari cara untuk bagaimana menutupi ketekoran itu. Ya. Katakanlah saya ngambil 10 juta, ya mungkin saya bikin kwitansi palsu 10 juta, saya selipkan. Gitu. Itu berarti ada upaya dari si pelaku untuk menutupi tindak kejahatannya. Itu salah satu unsur dari fraud atau kejahatan kerah putih. Makanya auditor harus tahu juga, kalau kira-kira fraud ini, ya dia nutupin apa ya? Nutupinya nanti seperti contoh ada beberapa jurnal-jurnal transaksi yang aneh. Nah itu mungkin jurnal transaksi yang aneh adalah untuk menutupi jurnal transaksi pelaku fraud itu tadi. Makanya perlunya kita bisa memverifikasi transaksi. Nah ini interogasi harusnya dilakukan oleh orang yang punya keahlian atau punya kemampuan untuk melakukan interogasi. Tidak semua auditor internal bisa melakukan interogasi. Ya. Nah, pencegahan ya. Pencegahan ada orang-orang jujur, kontrol minimum, aturan perilaku atau code of conduct, outline, publisitas. Ya. Jadi satu sistem pengendalian kecurangan itu terdiri dari pencegahan, pendeteksian, sama investigasi. Kalau investigasi tadi sudah oleh auditor internal, pendeteksian mungkin dari internal control. Ya. Kalau pencegahan mulai dari orang jujur. Ya. Pertahanan kecurangan dimulai dengan memeriksa kejujuran mereka semungkin melalui pengecekan latar belakang dan referensinya. Jadi pada saat perusahaan mau merekrut orang untuk menjadi karyawan, ya harus ada seleksi, ya harus ada tes seberapa jujur mereka kan gitu kan. Semakin banyak kita memperoleh orang jujur, akan semakin aman perusahaan kita, tercegah dari pelakuan fraud, walaupun tidak 100% aman. Ya. Karena fraud kan melibatkan manusia. Orang-orang bilang tidak mungkin kita menekan tingkat kejahatan atau tingkat fraud sampai 0. Yang bisa adalah menekan seminimal mungkin supaya tidak terjadi fraud. Tapi kalau 0 fraud itu nggak mungkin. Karena ini adalah tindakan yang melibatkan manusia. Manusia sulit untuk ini. Kemudian kode perilaku, publisitas, ya. Dan hotline. Ya. Tadi hotline tadi saya bilang tadi ada sistem whistleblowing system atau sistem pengaduan yang menerima laporan ketidakwajaran atau hal-hal yang diduga merupakan tindak kecurangan oleh karyawan atau oleh customer. Itu ada hotline-nya. Aturan perilaku jelas, berarti itu untuk mengingatkan karyawan bahwa ada hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Publisitas, ya.
Manajemen hendaknya mempublikasikan kepada karyawan bahwa kejahatan akan tidak akan ditoleransi dan akan dihukum. Nah, itu salah satu cara untuk mencegah terjadinya fraud. Harus dinyatakan secara jelas kepada karyawan bahwa semua ketidakjujuran, semua kecurangan, semua tindak kecurangan, tindak kejahatan akan diproses dan akan dihukum. Itu harus jelas dinyatakan oleh manajemen. Ya. Ya, mungkin salah satunya kalau misalkan ada dugaan kecurangan, diinvestigasi, ya, ternyata terbukti orangnya bersalah, proses hukum. Nah, itu salah satu cara untuk mengedukasi para karyawan bahwa ini loh kalau ada terjadi kecurangan, kalian akan diperlakukan seperti ini. Kalian akan diperiksa, kalian akan diinterogasi, kalian akan diproses hukum, kalian akan mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang kalian jalani. Itu publisitas untuk mencegah agar karyawan yang lain tidak melakukan hal yang sama. Itu salah satu cara mencegah fraud. Nah, ini tadi kecurangan manajemen. Tadi kan ada kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Ini ngomong masalah tekanan kan, ya. Jadi salah satu unsur dari fraud triangle tadi, segitiga fraud tadi. Ya. Bisa jadi manajemen curang karena ada tekanan-tekanan eksternal. Ya. Dia berambisi ngalahin manajer lain. Dia berambisi melebihi kinerja, ya, dan segala macamnya. Ada tekanan internal, dia ada tekanan dari atasan supaya melakukan hal-hal yang sasaran yang tidak realistis. Ya. Itu mungkin bisa menjadi salah satu unsur si manajemen melakukan fraud. Nah, ini kalau kecurangan terjadi, ya, ini beberapa hal yang ketika kecurangan terjadi yang harus dilakukan oleh si top manajemen. Ya. Jangan terburu-buru, ya, harus sabar, harus ada langkah-langkah yang sistematis, ya, supaya kasus ini bisa terungkap dengan jelas, yang bersalah jelas siapa, yang tidak bersalah ya jelas siapa, bisa direhabilitasi. Karena mungkin juga orang-orang yang semula diduga ikut terlibat bersalah, ternyata dia tidak bersalah. Mungkin seperti itu. Makanya melalui investigasi yang adil akan bisa terungkap kecurangan ini sebenarnya terjadinya seperti apa. Kemudian siapa yang bertanggung jawab, siapa yang menjadi pelaku, ya. Siapa yang terlibat di dalam perilaku fraud ini, kan gitu. Kemudian apa yang akan diproses, kemudian dihukum dan segala macamnya. Ya. Nah, ini tadi yang terlibat di dalam investigasi, ya. Auditor eksternal, internal, penasihat hukum, konsultan luar. Berarti kalau kita ngomong masalah teori investigasi di ACFE ada lagi beberapa pihak yang harus dilibatkan, ya. Di SDM juga dilibatkan juga. Ya. Nah, ini gejala kecurangan manajemen, ya. Yang tadi ada red flag, ya, bendera merah, atau ada warning sign, tanda-tanda mungkin terjadi fraud, ya. Ini contohnya beberapa, ya. Kalau mau yang banyak lagi bisa di search di Google, ya. Red flag atau fraud warning sign, ya, ada beberapa. Ya. Ini gejala kecurangan gejala-gejala yang terjadi, dilihat dari laporan, dari orangnya, ya, dari transaksi, ada buktinya, ya. Ya, ada beberapa, banyak sekali. Mengontrol kecurangan manajemen, ya, ini beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengendalikan atau mengontrol kecurangan manajemen. Ya. Oke, itu yang bisa saya tambahkan, ya, dari penyajian Mbak Lydia tadi, ya. Silakan kalau ada yang mau menambahkan atau mau memberikan masukan atau mau bertanya mengenai masalah fraud audit ini. Sebenarnya ini baru kulit-kulitnya saja, masih banyak lagi yang di dalamnya. Tapi nggak apa-apa, ya. Sementara ini dulu, silakan nanti dipelajari lagi lebih cermat di bukunya, atau mungkin di search lagi di internet, di Google mungkin ada beberapa materi yang relevan dengan fraud ini. Silakan, siapa yang mau ada yang mau menambahkan, bertanya?
Cukup, Pak. Oke, siap ya. Stop share dulu. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa. Ya. Benar ya, nggak ada ya? Nggak pertanyaan ya? Kalau nggak ada, saya tutup nih. Ya, Pak, cukup. Iya, Pak. Oke, ya. Terima kasih semuanya. Ya. Ini saya nggak banyak ngasih tambahan mengenai fraud audit, ya. Walaupun banyak sekali materinya, tapi nggak apa-apa, itu sebentar tadi itu. Kalau perlu tambahan materi nanti bisa di japri ke saya, ya, ada, atau mungkin di search di internet, di Google banyak. Salah satu sumbernya adalah ACFE tadi, www.acfe.com. Di situ banyak sekali sumber-sumbernya mengenai fraud maupun investigasi. Mau beli bukunya juga banyak di situ juga. Kalau mau menambah ilmu ya. Oke, saya kira gitu aja yang bisa saya tambahkan. Ya, bisa kita pelajari ini, mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti, ya, bisa membantu untuk menambah ilmu untuk pekerjaan kita di masa mendatang. Saya kira cukup sekian dulu ya pertemuan kita hari ini. Ya, kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih semuanya atas perhatiannya, atas atensinya, atas kehadirannya. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Malam, Pak. Selamat malam, selamat istirahat.